Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Nike. Selamat sore Bu Ika. Sore. Ibu mohon maaf, kami dari mahasiswa Stikim kelas ekstensi RSUD Kota Depok ingin meminta waktu sebentar untuk kami melaksanakan tugas yaitu wawancara perawat-perawat RSUD yang mempunyai bisnis lain di luar beliau sebagai perawat. Dan kesempatan ini kami mewawancarai Bu Ika karena Bu Ika selain sebagai perawat, Bu Ika kan punya bisnis di luar jam perawatnya yaitu The Facial. Kami ingin sedikit mewawancarainya. Oke, silakan. Awal mula memulai usaha The Facialnya itu bagaimana Bu? Jadi memang The Facial itu sudah cukup lama ya. Itu dari tahun 2010. Berarti udah berapa? 11 tahun ya. Jadi awalnya itu memang saya itu sama tante saya. Jadi tante itu adik ibu saya. Biasanya saya panggil tante. Kami itu memang sangat suka yang namanya perawatan ya, terutama skincare gitu. Maksudnya perawatan lah, bahwa perempuan itu harus cantik. Seperti itu perawat. Jadi walaupun sudah usia ya udah menua, tetapi tetap terlihat cantik. Jadi kita tuh obsesi pertamanya tuh berdua seperti itu. Akhirnya kita bicara-bicara berdua, gimana kalau misalnya kita buka yuk gitu kan, rumah facial gitu kan, biar perempuan-perempuan yang lain juga bisa cantik gitu kan. Nah akhirnya di tahun 2010 itu kita berdua join tuh dengan modal awal 25 juta kalau nggak salah. Jadi dibagi 12.500 masing-masing. Nah selama sekitar 1 tahun itu kami nggak gajian. Jadi seperti itulah. Ada pahitnya juga ya Bu. Balikin modal dulu. Dalam The Facial itu treatment apa saja Bu yang ada yang pas Ibu pegang sampai dengan saat ini? Terus terang memang kami hanya fokus ke wajah ya. Jadi fokus ke perawatan wajah saja. Itu saja sih perawatan wajah. Jadi ada facial, tapi memang maskernya tuh ada macam-macam. Jadi sesuai jenis kulit pelanggan sih kita sesuaikan kebutuhan facialnya tersebut. Untuk praktek The Facial itu sendiri sasarannya untuk muda, tua, atau semua kalangan Ibu? Biasanya kami sasarannya itu biasanya yang remaja sampai lansia. Jadi pelanggan kita itu ada yang dari SMP, bahkan ada yang sudah berumur waktu itu 76 tahun ada. Tapi kemarin almarhum sih, udah almarhum karena itu. Apabila umpama perawat dari yang lain, mama adik-adik Ibu sebagai penerusnya, untuk membuka itu apa aja yang harus dipersiapkan Bu? Sebenarnya kalau saya melihatnya bahwa kita pertama kali kalau kita mau usaha, yang penting awalnya tuh kita hobi atau senang. Jadi kalau hobi atau senang, jadi pada saat pekerjaan tersebut lagi mengalami surut ya kan, usaha kan ada pasang surutnya. Pada saat surut seperti kemarin pada saat pandemi kan harus tutup dulu seperti itu, pembatasan. Tapi karena kita hobi, jadi kita tetap enjoy gitu. Suka dukanya Bu dalam merintis The Facial itu sampai dengan saat ini udah semua orang terkenal, maksudnya semua orang kenal, oh The Facial itu milik Bu Ika gitu, gimana Bu? Suka dukanya? Iya. Suka dukanya, kalau sukanya sih banyak ya. Sukanya itu pertama dapat uang tambahan lah ya, buat jajan. Itu yang pertama sukanya. Yang kedua itu jadi banyak, karena kita ketemu pelanggan, jadi banyak teman baru gitu, dan dari berbagai kalangan. Jadi pelanggan saya itu dari yang saya bilang tadi, ada murid SMP, guru, ustazah, sampai dokter hewan.
dokter juga ada gitu. Jadi maksudnya kita jadi banyak teman gitu. Iya. Kalau dukanya ya pada saat pandemi ini jadi sebelumnya kami punya karyawan satu. Iya. Kebetulan sih saudara juga ya. Tetapi karena kemarin pandemi kami sempat tutup sekitar 3 atau 5 bulan ya, saya lupa tuh. Nah jadi itu karyawannya kami rumahkan. Nah terus terang memang pada saat pandemi ini mengalami penurunan jumlah pelanggan ya, sehingga karyawan tersebut belum kami panggil kembali. Itu sih dukanya yang paling terasa. Terus ada lagi Bu, ada nggak pelanggan dari Ibu yang sampai ibaratnya ngena banget di hati setelah oh ya saya di The Vessel, ternyata treatmentnya cocok buat saya gitu. Komennya biasanya bagaimana Bu dari pelanggan? Kalau itu banyak, jadi pelanggan saya itu, nah pas pandemi itu jadi terlihat tuh. Iya. Pelanggan yang benar-benar loyal ya, Iya. maksudnya loyal dalam arti kata dia walaupun ini tetap ke kami gitu. Kebanyakan rata-rata usianya itu sekitar 40 ke atas sampai 56. Jadi ada yang sudah 10 tahun, 5 tahun, 7 tahun, dan pelanggan tetap rata-rata gitu. Jadi dan memang usianya kebanyakan jelita menjelang 5 tahun. Iya. Itu yang pelanggan loyalnya ya, Iya. pelanggan-pelanggannya tetap yang kebanyakan yang sudah usia gitu, iya. seperti itu. Jadi mereka merasa udah kemana-mana gitu, iya, tapi merasa tetap cocoknya di sini gitu. Jadi nggak kelain hati sih. Iya. Emang sih jangan ke lain hati, tetap ke The Facial kok. Termasuk saya sih. Nah, jadi si The Facial itu sebenarnya tempatnya kan dia private, maksudnya dalam arti kata khusus perempuan ya. Jadi kadang kalau sudah pelanggan yang lama itu jadi malah jadi tempat curhat gitu, iya. ibu-ibu itu. Jadi nanti sambil facial sambil nanti dia curhat apalah, oh kita dengerin aja, saking apa kekeluargaannya. Iya. Satu lagi Bu, pesan-pesannya dari Ibu untuk kita perawat-perawat yang masih muda, gimana caranya agar kita itu juga tertarik untuk berbisnis seperti Ibu? Apa saran-sarannya atau mungkin kiat-kiatnya yang harus Ibu bagikan? Nah itu yang tadi saya katakan ya, bahwa kalau saya melihatnya kita mulai dari hobi dulu. Iya. Kita senangnya apa nih? Kita ya maksudnya yang saya bilang biar kita itu enjoy ngejalaninnya. Jadi karena kan kita sudah kerja di yang tetap ya. Iya. Kalau ditambah harus kerja lagi kan lelah. Iya. Tetapi karena kita hobi, kita pasti akan tetap senang menjalaninya gitu kan. Iya. Kayak saya contohnya, saya Senin sampai Jumat saya di RSUD full kan. Nah setiap Sabtu saya jaga di sana. Tapi karena saya hobi, saya senang-senang aja walaupun lelah, tapi saya senang gitu. Iya. Saya senang membuat orang cantik sih. Oh iya sih. Terus tanggapan dari suami dan anak bagaimana Bu? Ya alhamdulillah sih mereka mendukung, karena kan kena imbasnya kalau dapat itu nanti jalan-jalan gitu. Mungkin kan kalau Sabtu Minggu nih waktunya Ibu harusnya ke keluarga, jadi ke The Faisal, apakah maksudnya nggak komplain atau mungkin bagaimana? Oh, dari awal sih alhamdulillahnya saya itu sama tante itu berkomitmen bahwa kami hari Minggu harus tutup. Oh, gitu. Karena itu adalah hari keluarga. Iya. Jadi memang kadang pelanggan suka bertanya, ih ini salonnya tuh aneh katanya gitu. Di mana-mana tuh salon hari Minggu itu malah rame-ramenya buka, ini malah tutup. Kami berprinsip ya itu, pokoknya intinya tetap harus seimbang ya antara keluarga dan kehidupan pekerjaan gitu. Jadi makanya kita sampai sudah 11 tahun ini tetap komitmen bahwa hari Minggu dan tanggal merah itu di facial tutup. Gitu. Baik. Terima kasih Bu Ika atas waktunya. Sama-sama. Semoga Mbak Nika hobinya apa? Kalau tanaman bisa itu ya. Hobi. Tanaman itu modalnya. Saya jadi pelanggan Ibu aja. Jadi terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Demikian wawancara dengan Bu Ika. Kami dari mahasiswa STIKI mengucapkan terima kasih. Satu kata pesan dari Bu Ika yaitu tetap semangat kalau mau melakukan bisnis lain berdasarkan hobi kesukaan, karena itu tidak akan menjenuhkan. Dan motivasi dari keluarga itu yang terpenting.
dan yang lebih utama tetap membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan harus seimbang. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini wajah cantiknya boleh dilihat sebentar Ibu. Boleh apakah? Ini ruang Oh office iya, iya. saya, Maaf jadi ya. nanti diomelin soalnya. Iya. Terima kasih. Kalau masalah perizinan, waktu itu yang ngurus tante saya karena saya kan kerja, kami kan join berdua, itu ngurusnya itu ke Pemda, ke Pemkot, ke wali kota. Itu kalau nggak salah ada namanya tempat perizinan terpadu tuh yang satu pintu, apa sih istilahnya tuh, ada singkatannya dari sana. Nah itu syaratnya KTP, terus PBB, kalau nggak salah PBB tempat usahanya itu, sama sertifikat kalau ikut kursus kecantikan apa salonnya itu. Jadi kan kita izinnya jadi sebagai kayak salon kecantikan gitu ya. Sertifikat, PBB, KTP, sama ini kayak izin apa sih, tetangga tuh kanan kiri Usahanya Bu ya. iya, kayak misalnya izin gangguan kalau nggak salah istilahnya, izin gangguan tuh tetangga kanan kiri, sama denah kalau nggak salah dia minta denahnya, sama alat-alatnya tuh apa aja, terus sama itunya apa aja, apanya tuh istilahnya yang jasanya tuh jasa apa aja Yang gitu, di yang pelayanannya Bu ya. yang di pelayanannya itu apa aja. Jadi kayak gitu ke wali kota itu, ke tempat perizinan satu pintu gitu.